diminta untuk membuat rancangan yang sesuai dengan kecenderungan anak-anak generasi Z dan generasi Alpha. Baik, jadi ini tolong ciri-ciri generasi Z dan generasi Alpha itu ada di soal 83, 84, dan 85. Tapi tolong, nanti Bapak Ibu jangan terkecoh nomor soalnya ya, karena soalnya itu nanti diacak oleh sistem. Ya Pak. Ya. Diacak oleh sistem. Jadi tidak harus nomornya 84 atau 83, tapi memang 3 soal pasti akan bicara tentang generasi Z. Ya. Baik, nomor 86, lagi-lagi karakteristik guru abad 21. Nah, di sini sebelumnya kita lihat kata kuncinya adalah apa? TP. Nah, ini saat ujian kompre itu agak bingung, tepak apa ini? Intinya begini. Intinya begini. TPACK itu adalah technological content knowledge. Artinya Bapak Ibu untuk era sekarang ini nggak bisa lepas dari dunia teknologi. Oke, bisa didengar? Bisa. Ya, jadi tidak bisa lepas dari dunia teknologi. Nanti bisa dengar? Halo. Ya, gimana sekarang? Udah Pak. Belum Pak. Sekarang Cukup beras Prof. Mudi. Udah. Mungkin mic di laptop Bapak Ibu dibesarkan. Oke, berarti saya harus megangi mic ya, sambil megangi rokok. Orang usah berurus sampean. Lanjut jelas Bro. Sudah. Jelas Bro. Nek wis ngerokok ngene iki utekku dadi encer. Siap Bapak, siap. Iya. Nek aja diceritake karo murid-muridmu ya, Pak ya. Sampai ngomel-ngomel kok. Boleh rokok? Suaranya Bapak ini ngangenin Bapak. Baik. Apa meneh suara wonge Mas. Tapi aja jatuh cinta sama saya ya. Karakteristik guru abad 21 salah satunya adalah kemampuan menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Bapak Ibu harus berpikir luas ya, yang dimaksud TPACK itu bukan berarti Bapak Ibu hanya menggunakan PowerPoint, itu hanya salah satu contoh. Contoh. Bisa muncul dalam aktivitas pembelajaran, misalkan ya, anak-anak diminta untuk memanfaatkan website tertentu mencari informasi, itu artinya aktivitasnya menggunakan teknologi. Bisa juga memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar, contoh di YouTube atau di aplikasi tertentu yang isinya muatan berita-berita, kemudian kita analisis dan seterusnya, itu juga TPACK. Termasuk juga Bapak Ibu bisa meminta anak-anak untuk mengevaluasi dengan basis teknologi apa, misalkan Bapak Ibu bikin game, bikin kuis, bikin apa yang kemudian pakai aplikasi tertentu yang dijawab Google Form, itu termasuk bagian dari TPACK untuk evaluasi. Paling mudah ya gitu ya. Jadi tidak hanya PowerPoint. Oke. Sekarang PowerPoint itu sudah ketinggalan tuh daerah zaman Majapahit. Sekarang masuk lagi nomor 87, modulnya balik lagi ke modul apa ya? Perkembangan peserta didik. Ternyata tadi di PPD ini kan ada pertama kognitif, ya kan? Lalu apa lagi? Moral. Lalu emosional. Apalagi sekarang spiritual, fisik,
Yang moral itu spiritual ya Mas ya, hampir sama. Ya. Oke, sekarang ciri-ciri fisik. Oke. Jadi tolong ini modul BPD sangat penting juga, sudah tadi ada banyak keluar. Sekarang ditambah lagi muncul nyelip ini nomor 87, disajikan studi kasus atau data atau informasi, bisa berupa narasi, bisa berupa ilustrasi ya, yang berkaitan dengan kehidupan statistik di lingkungannya. Nah, sampean tugasnya adalah mampu menganalisis perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan fisik. Perkembangan fisik. Nah, contoh perkembangan fisik kalau di dunia anak itu kan mulai dari 0 tahun sampai 17 tahun masih berkembang terus. Tinggi badan masih terus berkembang. Tapi kalau sudah tahun 40, 50 ya jangan berharap ya Mas ya. Nanti kalau pengen panjang malah ngeret tali, gantung diri berat itu. Ojo nganti gara-gara PPG kok mikir tali gantungan ya. Oke, nomor 88 agak berbeda lagi setelah, jadi ini zigzag ya. Kita bahas lagi kurikulum 2013, tadi di soal nomor 71, 72 juga kurikulum 13. Ini nomor 88 muncul lagi, kurikulum 2013. Ini ada di modul apa ya? Pengembangan profesi guru, itu ada juga di situ. Tolong diperhatikan lagi. Jadi ini kaitannya dengan profesi. Termasuk ciri guru abad 21, terus kurikulum 2013. Mungkin di perangkat pembelajaran juga disinggung, jadi tidak mesti harus tapi umumnya ada di modul yang paling besar bicara itu di modul profesi. Nah, disajikan deskripsi tentang langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Kata kuncinya apa, Pak? Saintifik. Saintifik itu coba diingat apa aktivitas dalam pendekatan saintifik. Mulai pertama adalah mengamati. Terus mengamati. Terakhir menganalisa. Mengkomunikasikan. Itu sebenarnya dulu kalau waktu saya zaman PGA itu cana malat disingkat itu bisa dengan kata-kata yang enak itu. Sebenarnya saintifik itu sudah zaman dulu ya. Jadi mengamati, menanya, terus apa lagi? Menganalisis, mengevaluasi, apalagi menalar dan mengkomunikasi. Terakhir itu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan itu artinya apa? Anak-anak dilatih untuk menceritakan tugasnya, mendiskusikan dan seterusnya biar mereka itu tidak jadi siswa-siswa pendiam seperti gurunya. Baik. Nah, nomor 89 kata kuncinya adalah faktor-faktor yang melatar belakangi perubahan menjadi kurikulum merdeka. Berarti ini Bapak Ibu ya, mungkin tidak hanya di modul profesi, tapi di modul perangkat pembelajaran terkait dengan kumer. Kumer itu beda dengan kumel ya. Kumel. Kalau kumel itu bapak-bapak belum mandi sudah minta kopi. Indah kumel wah indah kucel. Tapi katanya Bu, kalau orang ganteng itu belum mandi aja sudah dipandang mengenakan loh. Tetap aja kucel kan. Tetap aja kucel ya. Bau apa lagi? Oke. Udah. Nah, sekarang kurikulum 13 satu muncul ini. Ini juga kurikulum 13, ini juga masih kurikulum 13. Cuma di sini sama sebenarnya dengan soal yang sebelumnya, kegiatan pembelajaran itu 100% umpamanya.
maka aktivitas dalam kegiatan pembelajaran itu 70% harus dilaksanakan oleh siswa. Guru hanya ngambil 30%. Jangan sampai 45 menit jam pelajaran itu gurunya yang ngoceh terus ketika ngajar. Seperti saat saya micro teaching itu ada guru yang anak-anaknya sudah rewel tapi gurunya masih tetap aja ngoceh terus asik dengan dirinya sendiri. Itu artinya dia tidak memperhatikan peserta didik. Wongnya teko. Datang nggak? Sopo. Itu orang Sunda nggak paham itu. Dari pusat Pak datang. Nggak ngerti. Nggak ngerti Prof. Nggak ngerti Prof. Iya. Pokoknya juga santai ya Mas ya, bedah kisi-kisi yang susah itu kalau disampaikan dengan cara santai itu sampai terasa stres. Urip susah. Apalagi mikirin kisi-kisi ya. Yang penting sampai dengan cara seperti ini biar masuk. Jadi saya tak ajak guyon itu bukan berarti tidak serius, tapi biar nggak ingat. Okay. Gitu. Ya, terima kasih Prof. Jadi prinsip kurikulum merdeka harus diperhatikan ya. Tadi baru dapat 1 berpusat pada siswa, apalagi Kesinambungan. berkesinambungan itu artinya terus menerus, jangan sampai terputus ya antara yang kelas sekarang kan. Oke, terus apa lagi? Bernalar kritis. Nah, sekarang saya mau nanya nih guru-guru agama ini ya. Bukti adanya Tuhan apa Mbak, Bu? Adanya ciptaannya. Adanya alam semestanya. Teraturannya. Oke. Nah, sekarang saya sebagai murid kritis, Bu, apakah kalau tidak ada alam semesta ini berarti nggak ada Tuhan? Tidak. Alam kan jadi Ada Tuhan. Loh, katanya Tuhan itu ada karena ada alam semesta, buktinya. Lalu kalau nggak ada alam semesta berarti nggak ada Tuhan dong. Salah satu. Ada, Bapak. Salah satu. Jadi tidak semuanya. Karena adanya alam semesta itu hanya salah satu dari bukti adanya Allah. Tuh. Iya. Terus mengenal ini Pak. Oke, sekarang gini, ya. Ya, itu kalau di pertanyaan kritis terus itu mungkin kita susah menjawab karena kalau sudah melogikakan Tuhan itu Pentium 1, Tuhan itu maha tak terbatas. Ya. Oke. Ya, tetapi jangan terlalu berlebihan dalam menalar yang seperti itu. Ya, lebih baik menghayati. Namun ketika di mata pelajaran yang lain ya anak diajak untuk berpikir kritis. Coba saya mau nanya satu lagi. Nama Asmaul Husna itu Allah itu punya nama Ad-Dhahir dan juga Al-Batin. Kapan Allah mengejawantah dengan batin dan juga kapan Allah itu pakai nama Ad-Dhahir? Ini apa yang tahu? Ad-Dhahir itu artinya apa toh? Jelas. Sesuatu yang nampak toh. Kalau nampak berarti kan jelas banget toh. Terus bisa nggak kita melihat Tuhan? Al-Dhahir tidak bisa. Jadi bisa merasakan bisa. Bisa. Cara Kapan Allah itu dengan menggunakan dohir? Kalau dohir berarti kan bisa dilihat. Jadi begini, Pak, jenengan kalau saya senter ya, matanya pakai baterai, pakai senter yang terang sekali, kira-kira melihat nggak ada cahaya di situ? Silau. Jadi Allah itu sebenarnya menampakkan dirinya sangat jelas sekali. Batin kita aja yang nggak bisa nangkap.
Tentang urat nadi katanya Pak. Itu persis seperti ikan nanya di mana air itu. Betul, Pak, betul. Lah wong dia itu hidup di dalam air kok nanya air. Allah kan maha muhit. Ada lagi nama al-muhit kan, meliput. Kok nanya Tuhan ada di atas, Tuhan ada di bawah. Tolong hindari hal-hal yang seperti itu ya. Tuhan tidak memiliki tempat arah. Nah, kalau Tuhan di atas berarti bisa jatuh dong. Ya, Tuhan itu tidak berlaku hukum fisika. Oke. Jadi intinya adalah menalar. Baik, yang berikutnya. Nah, ini tahapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tolong dipelajari lagi bagaimana agar anak-anak kita ini benar-benar diperhatikan, guru hanya fasilitator, maka langkah-langkahnya itu bisa sesuai dengan modul atau bisa kita merekayasa sendiri. Intinya adalah anak-anak diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Itulah kenapa Bapak Ibu, istilah anak didik, subjek didik, murid itu kemudian berubah-ubah bukan berarti tanpa makna. Sekarang itu ya dengan konteks pendekatan anak sebagai pusat, maka istilah yang paling tepat adalah subjek didik. Subjek didik karena dialah yang sebenarnya bisa mendidik diri sendiri, bisa memahami diri sendiri, guru hanya fasilitator. Oke, jadi nomor 92, Bapak Ibu diminta untuk menganalisis tahapan-tahapan bagaimana mempersiapkan agar pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Ini modulnya tetap, di mana modul kurikulum Merdeka yang ada di perangkat pembelajaran. Pak, kalau PP itu singkatannya apa? Perangkat pembelajaran. Oh, kalau P1, P2, P3, P5, Belajar Pancasila. P1 itu singkatannya apa? Profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Ya, P1 itu singkatannya parkir. PP itu singkatannya apa? Pulang pergi. Jurusan Bandung Jakarta PP. Kalau P3 itu Partai Persatuan Pembangunan. Nah, pinter mulai. Angel. Ya. Jadi PP ini perangkat pembelajaran ya, bukan pulang pergi ya. Ini yang biasa bikin laporan kegiatan itu tiket PP. Bukan, kalau tiket PP itu bukan tiket perangkat pembelajaran, tapi tiket pulang. Ya, baik. Berikutnya, saya masih pakai tablet. Nah, pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan. Ini masih kumer ini. Ya, kumer. Masih kumer. Nah, Bapak Ibu diminta untuk membandingkan ya. Di sini ada dua konsep. Satu pembelajaran konvensional, satu pembelajaran yang sudah memperhatikan anak sebagai pusat. Nek konvensional itu biasanya orang menganggap pembelajaran konvensional itu seperti Bapak Ibu menggunakan metode ceramah yang tidak bisa diselani itu. Dari A sampai Z 45 kelas tuh ngomong terus, pantesan ketika jam istirahat itu wedangnya habis di kantor itu. Ngomong terus, padahal guru yang baik itu tinggal memfasilitasi, ngomong pengantar 5 menit, anak-anak suruh aktivitas, amati, keliling, lalu kalau ada kesulitan kita bantu, baru itu kemudian kalau sudah selesai anak-anak dikumpulkan, ayo presentasi, laporan, guru memberikan refleksi, pertanyaan. Ya itu karena sampean
inginnya memang selalu menganggap bahwa sampean itu merasa perlu menjelaskan dan siswa-siswanya belum paham. Biar mereka menemukan jawabannya, diberi pertanyaan aja kan nanti dia ketemu. Nah, kalau pertanyaannya itu kemudian dijawab keliru, tugas Bapak Ibu lah kemudian meluruskan. Ya, menjelaskan, meluruskan, Iya, refleksikan. ya. Jadi kita ini kan, jadi jangan seperti khotib ya. Halo. Guru itu kadang mentalnya mental khotib. Mental khotib itu artinya apa? Dari khotbah satu ke khotbah yang lain, apalagi kalau ceramah bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan terus. Itu karena merasa bahwa ini perlu dijelaskan. Padahal jamaah ki wis dari tahun ke tahun. Sudah dong. Karena Bapak Ibu suudzon menganggap jamaah, menganggap siswa itu DDR, daya dong rendah. Tapi dah emang begitu di lapangan, kalau seandainya tidak dijelaskan anak-anak itu tidak mungkin bisa. Biasanya anak anak sekarang sudah pinter-pinter Bun, biasanya mampu menganalisis sendiri. Ya. Nanti lebih kreatif ya. Itu hanya sebagian kecil. Anak-anak harus bisa move on-nya itu. Itu kudu dibawa langelan. Ya. Mesti iki ibu ini itu berlaku pasal 1 dan 2. Pasal 1 emak tidak boleh salah. Yang kedua, kalau dia salah kembali ke pasal 1. Mengajar spiral. Belumnya CBSA itu katanya itu. Apa itu? Bodoh saya akeh. Bodoh saya akeh. Oke. Ya. Sing kenal CBSA berarti guru zaman all itu. Keterkaitan antara pembelajaran dan asesmen, baik Bapak Ibu ya. Nah, ini menarik. Asesmen itu nama lainnya apa? Penilaian. Ada juga yang sering menyatakan evaluasi, tapi itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Evaluasi. Iya. Gak apa-apa, diunjuk Mas, wedangnya diunjuk merin. Iya. Paling belakang Mas. Ya. Itu Pak. Baik. Oh, iku Bapak yang bilang tadi namanya Abdul Rosid itu berarti biyen pas jadi siswa senengnya ngadu itu sama gurunya. Pak Guru, si Ali nakal Pak Guru. Si Ali nyontek. Emang begitu nyontek. itu kalau jadi karyawan itu suka ngadu ke atasan itu. Ini Pak dosen camuk. Gak apa-apa ya. Nyontek. Jadi gini loh Pak, kalau ada pelatihan bapak-bapak, hari pertama itu masih serius seperti profesi guru, hari kedua udah mulai, hari ketiga ke sana itu terjadi perubahan perilaku. Kayak bocah lagi. Baik. Jadi assessment dengan pembelajaran itu, Ibu harus bisa memahami tentang assessment of learning. Pernah dengar toh? Iya. Assessment for learning dan assessment as learning. Jadi ada of, ada as, apalagi for. Nah, ini tolong dipelajari. Nah, di kurikulum Merdeka itu ada namanya assessment sebelum pembelajaran dimulai, namanya apa? Assessment apa? Diagnostik. Ada diagnostik, itu tujuannya adalah mengetahui kesiapan para siswa untuk belajar. Nah, assessment diagnostik itu bisa wujudnya apersepsi sebenarnya. Atau kalau mau lengkap lagi ya macam-macam lah, ada formatnya. Tapi intinya bahwa sesungguhnya kita ini tidak perlu heran ada istilah baru, tapi kita sebenarnya sudah melakukan yang namanya kok jadi begini? Itu adalah
kegiatan mengukur Tolong. kemampuan anak sebelum pembelajaran dimulai. Baik, jadi ini tolong nanti dipelajari ya, hubungan assessment dengan pembelajaran. Modul evaluasi pembelajaran. Oke, ini di modul evaluasi ya, atau di modul penilaian. Itu ada 2. Di modul evaluasi sendiri ada membahas tentang bagaimana menyusun instrumen dan sebagainya, jenis-jenis tes. Kemudian di perangkat pembelajaran saya pikir juga dibahas ulang. Baik. Nah, apa sing njaluk kopi kuwi? Tidur malah. Mas. Baru jam 9 sudah bakbuk terus. Sabar. Udah minta bobo itu, Pak. Masih sore. Wis tuwek. Ngenteni anake turu. Nunggu anaknya tidur. Oke. Malam Senin. Sampean itu masuknya apa? Pandangan hidup atau pegangan hidup? Pegangan hidup. Kenangan hidup, Pak. Tak hidup. Hidup. Kalau mau hidup harus usaha besar. Namanya udah usia, Pak. Ya. Jadi bukan pandangan hidup, bukan Pancasila saja ya. Iya. Ya, Pak. Betul. Iya, Pak. Pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu di sini, kata kuncinya adalah merancang pembelajaran. Disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Sebenarnya Bapak Ibu, modul-modul yang ada dalam perangkat pembelajaran itu sudah sedemikian rupa didesain agar kegiatan pembelajaran itu benar-benar memperhatikan kemampuan peserta didik. Maka model proyek, modul apa namanya sekarang itu, modul ajar ya, dan sebagainya, modul pembelajaran itu semuanya nanti dipelajari. Ini modul perangkat pembelajaran masih tetap di sini. Nomor 96, menata kelas. Bapak Ibu, ada di modul apa tentang pengelolaan kelas itu? Jadi kata kuncinya adalah pengelolaan P5. kelas. Ada kelas yang dinamis, ada kelas yang statis. Jadi kalau mejanya tidak bisa digerak-gerakan, dipindah-pindah, itu sebenarnya masih zaman kuliah, zaman era Belanda itu. Yang ciri anak baik itu tenang, anteng, duduk. Kalau sekarang enggak. Harus ada yang namanya moving class. Moving class itu kelasnya bisa dipindah-pindah, kadang harus disingkirkan, mejanya dipinggirkan, nanti anak-anak suruh ngumpul di tengah. Kalau dan ya. Mejanya kayak dunia bergoyang. Malaikatnya bingung, Bapak. Tapi Kenapa menjadi ke malaikat? Malaikat tidak akan pernah bingung. Ya, kalau dulu Malaikatnya itu bingung, malaikatnya apa gurunya bingung, sih Bapak, malesan? katanya sesepuh-sesepuh itu. Makanya harus istiqomah duduknya. oh alah. Iya. Angel. Istiqomah itu ikatan suami yang takut istri di rumah. Cocok itu, Bapak. Cocok itu. Aduh, saya bisa aja ini. Istiqomah ikatan suami takut istri kalau di rumah. 500 meter dari rumah sudah milik orang lain. Aman. Biasa itu mah. Bahaya itu. Gara-gara pandangan, Pak. Gara-gara pandangan. Ya. Tapi memang Lagi sebenarnya cerdas, Bapak itu. Bu, saya mau nanya Bu, kalau jenengan nyugui tamu itu ya, cangkirnya kan sesuai dengan jumlah tamunya toh Bu? Ya. Oke, cangkirnya sesuai dengan jumlah tamunya. Kalau pocinya berapa Bu? 1. Nah, itulah suami, cangkirnya banyak. Terusan nyerepet terus. Setuju. Kurangi angka pengangguran, Pak.